Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ade Suryadi. Di pertemuan keempat atau video keempat tentang cloud computing, kita akan masuk ke pembahasan utility computing ya. Ini saya bahas secara teoritisnya terlebih dahulu dan nanti akan ada lanjutan untuk prakteknya ya. Apa itu utility computing? Komputasi utilitas adalah model penyediaan layanan. Pemodelan penyediaan layanan ini menyediakan sumber daya komputasi dan manajemen infrastruktur kepada pelanggan sesuai demand permintaan mereka ya. Pelanggan dikenakan biaya di muka, model utilitas memaksimalkan penggunaan sumber daya yang efisien sambil meminimalkan biaya terkait. Komputasi utilitas memiliki keuntungan bahwa akan ada biaya awal yang rendah untuk memperoleh sumber daya komputer. Setiap pelanggan dapat mengakses solusi komputasi dalam jumlah tak terbatas dalam bantuan internet atau jaringan pribadi virtual. Maksudnya utility computing ini atau komputasi utilitas adalah pemodelan dari penyediaan layanan ya. Jadi layanan cloud computing nantinya akan memiliki banyak model yang menyediakan infrastruktur yang berbeda ya. Jadi utilitasnya nanti akan berbeda dari setiap jenis ya. Mungkin ada paket atau jenis ya sesuai dengan biaya dan infrastrukturnya atau spesifikasi dari cloud-nya. Nah, di sini contoh dari skema utility computing ini nanti dari user, baik itu mengakses menggunakan laptop, menggunakan PC ya, maupun menggunakan smartphone ya mungkin. Nah, itu nanti akan terhubung ke layanan ya. Nah, itu juga layanan-layanan itu disebut juga utility computing ya. Baik itu nanti langsung ke server, ke mungkin nanti ada pembagian klasternya dan seterusnya ya. Jadi itu yang disebut dengan utility computing ya. Jadi layanannya ya, layanan daripada si penyedia cloud ya. Cloud computing tidak hanya melibatkan sisi aplikasi atau perangkat lunak saja, tetapi juga melibatkan perangkat keras atau hardware dan sumber daya penunjang. Seperti di layanan SaaS ya, software as a service, lebih berfokus pada aplikasi atau perangkat lunak, sedangkan pada IaaS, infrastruktur as a service, sebagai layanan utility computing. Nah, ini skema ya, contohnya dari klien. Nah, di sini juga ada yang pertama dia mengakses VMware Virtual Desktop Manager. Ya, lalu nanti di sini ada VMware infrastrukturnya ya. Beserta nanti di sini ya ada pembagian-pembagian untuk storage dan seterusnya di sini ya. Jadi ini contohnya ketika menggunakan VMware ya. Pada dasarnya ini skema-skema jaringan yang kompleks ya. Tidak hanya melibatkan client server, tapi di sini banyak utilitas yang terlibat ya. Ya. Kalau di sini ada lagi Microsoft Active Directory dan seterusnya. Bahkan servernya tidak hanya satu, bisa banyak ya, dan bisa ditempatkan di banyak wilayah, yaitu sudah masuk cloud computing yang kompleks ya, sudah besar ya, seperti AWS, Google Cloud ya, Alibaba sudah banyak memiliki infrastruktur cloud computing yang mumpuni ya, yang bagus ya, dan skemanya sudah sangat kompleks.
Ya, di sini dari skema yang ada di situ, masing-masing aplikasi bisa memiliki sistem operasinya, bisa Windows atau Linux ya. Karena kan VM ya, virtual mesin bisa membaginya, baik itu Windows atau Linux ataupun yang lain ya. Dan di sini juga ada yang disebut dengan peranan hypervisor ya sebenarnya. Ini hypervisor ini merupakan software yang menggantikan fungsi utama dari operating system. Ketika operating system selesai menjalankan virtual mesin, hypervisor diasumsikan sebagai virtual machine manager. Jadi hypervisor ini sebuah software yang kita kenal banyak ya di virtual machine, pasti menggunakan hypervisor ya, seperti VMware. Nah, jadi nanti yang mengatur mau menggunakan OS mana itu nih si hypervisor ini yang menjadi si mesin manajernya ya. Ya, jadi kalau kalian install VMware ada Linux, ada Windows. Nah, ketika dijalankan dua-duanya maka yang mengatur hal tersebut adalah hypervisor tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui ya, dengan adanya virtualisasi ya, pengguna atau penyewa infrastruktur as service dapat mengaksesnya dan menggunakan seluruh sumber daya komputer, seluruh sumber daya lainnya yang tersedia di dalam cloud sesuai kebutuhan dan keinginan. Teknologi virtualisasi memungkinkan untuk diimplementasikan berbagai aplikasi dengan tujuan yang beragam dalam satu platform atau aplikasi. Ya, ini bisa macam-macam ya. Tujuan daripada cloud-nya mau diapakan ya, mau dibikin apa aplikasi, mau dibikin server, mau dibikin apapun ya, itu terserah dari pengguna. Dalam menawarkan layanan infrastruktur as service ya, provider membagi IaaS dalam beberapa kategori layanan, yaitu layanan penyimpanan dan komputasi virtual, VMware rental, penyimpanan online, online storage. Sebenarnya ini layanan dari masing-masing provider pasti berbeda-beda ya. Namun secara umum ya seperti ini ya, layanan customize yaitu server template, layanan automasi dan kontrol. Ya, mungkin kalau kalian belajar AWS layanannya akan lebih kompleks lagi ya. Dan ini masih banyak lagi ya. Secara infrastruktur, penerapan teknologi virtualisasi pada IaaS di cloud computing memberikan beberapa kemudahan dan keuntungan bagi penyewa. Ya, jantung dari teknologi cloud computing ada virtualisasi ya, tadi yang disebut hypervisornya. Nah, ini adalah skemanya, bisa memiliki banyak aplikasi yang ada di dalam cloud dan semuanya berjalan secara masing-masing ya. Kita bisa mengaksesnya. Ya, komponennya dari hardware-nya tentu banyak ya. Di antaranya CPU, memori, storage, interconnect ya. Ini juga sebenarnya masih banyak ya. Ini kan hardware yang umum ya. Ya, tentu ini bagiannya ke bagian server ya yang membuat hardware-nya dan seterusnya. Ya, dari komponen-komponen komputernya pasti masih banyak ya, tidak hanya ini. Seperti contoh VMware ya misalkan. Nah, kemampuan untuk menciptakan fungsi lain seperti virtual desktop ya, virtual desktop interface VDI ya. Virtual Desktop Interface menciptakan session untuk klien atau user di dalam server dan mengirimkan virtual PC tersebut kepada klien atau user, sehingga user dapat berinteraksi dengan server seakan klien atau user tersebut berada di dalam server itu sendiri. Perbedaan yang cukup signifikan antara software remote dan dengan virtual PC. VDI ya ada disebut dengan Virtual Desktop Interface. Ini juga sebuah software untuk remote ya. Kalau yang kita pelajari mungkin udah ada SSH ya, Telnet ya. Jadi ini kalau VDI ada softwarenya dan hampir mirip ya, cuman mungkin lebih bagus ya dari sisi interface-nya ya.
Nah, software remote adalah software yang digunakan untuk melakukan pengendalian jarak jauh ke satu komputer atau satu server dalam satu koneksi hanya untuk satu user atau klien. Oke, jadi pada intinya untuk mengakses jarak jauh ada yang disebut dengan software remote-nya. Ya, bisa juga pakai SSH ya. Pakai SSH ya. Rata-rata kita sistem administrator pakai SSH ya. Ya mungkin ada yang lainnya. Oke. Pada dasarnya untuk utilitas itu ya sebenarnya dari komponen-komponen yang dipakai untuk membuat sebuah infrastruktur as a service ya. Jadi sebuah hardware yang dibuat skema jaringan dan terhubung ke beberapa server dan seterusnya. Lalu ditanamkan di situ ada VM ya atau virtual machine sehingga dalam satu server bisa menjalankan banyak OS, banyak aplikasi dan seterusnya. Oke. Penjelasan singkat tentang utilitas computing ya pada dasarnya sebuah komponen-komponen yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan cloud computing tersebut ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas lagi tentang praktek ya. Kita di pertemuan lalu kita sudah membuat satu virtual machine dengan nama PVA ya, PVA 1. Nah, di sini kita akan coba membuat beberapa virtual machine yang nantinya kita akan berinteraksi dengan virtual machine lain ya, atau dengan PVA lain, sehingga kita bisa meremote ya, tadi yang disebut dengan software remote. Nah, salah satunya yang akan kita pakai adalah menggunakan SSH. Jadi kita bisa mengakses PVI lain atau server lain dengan SSH. Nah, langkah yang pertama kita tentu buka dulu di VMware Workstation 16 player-nya. Oke. Nah, di VMware ini saya sudah punya dua VM ya, yang namanya PVA 1 dan PVA 2 ya. Nah, teman-teman pasti masih bertanya, kok Bapak sudah ada PVA 2, gimana caranya? Oke, caranya hampir sama seperti yang di PVA 1 ya. Walaupun sebenarnya ada cara untuk cloning ya, tapi saya di sini tidak melakukan cloning. Saya melakukan penginstalan saja sesuai di pertemuan yang pertama ya, saya melakukan penginstalan. Itu bisa dilakukan ke dua atau ketiga. Oke. Karena saya akan menggunakan 3 VM, jadi di sini saya akan menginstal kembali satu VM ya. Create new virtual machine. Ya, ini saya ulangi lagi. Saya installernya cari lagi yang Proxmox VE 7-nya. Ya, next. Oke, Linux, Debian. Ini saya cepatin aja ya. Nah, VM-nya saya kasih nama PVE3 ya. Saya butuh sekitar 2. Sebenarnya 2 atau 3 ya. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan dari laptop kalian karena semakin banyak VM tentu akan semakin memberatkan laptop. Location-nya kita browse. Kemarin saya di Proxmox. Nah, ini saya bikin folder lagi namanya PVE3. Oke. Ya. Ini 20 GB. Next, custom hardware-nya memorinya udah 2 GB, prosesornya saya ganti 2. Virtualization engine-nya saya centang semua. Lalu network adapternya kita pilih bridge, replicate physical network connection state, centang. Lalu close, oke. Nah, finish. Nah, di sini udah muncul PVE 3, lalu kita coba install lagi Play virtual machine-nya. Oke, di sini saya langsung install. Ya, ini cara installnya sama seperti saat kalian menginstal yang pertama kali ya, hampir sama seperti itu. Nah, perlu teman-teman perhatikan di bagian IP nantinya ya. Nah, di video saya dulu ya, nih saya sambil buka video saya. IP saya waktu itu 192.168.43.172. Nah, kita akan satukan kelasnya ya. Kalau ini kan
kita pakai kelas C ya, 192.168.43.172. Nah, pada intinya nanti segmennya harus sama, nanti kita ubah di bagian belakangnya ya. Misalkan ini kan server ya, maaf, ini PVE 1, belakangnya 172. Nanti PVE 2, PVE 3-nya 173, 174, atau 221, 2 berapa ya. Intinya dibedain di bagian belakangnya. Lalu untuk gateway dan DNS-nya sama ya, sama semuanya. Ya. Oke, kita balik lagi ke penginstalan Proxmox-nya. Di sini sudah, next. Next lagi, country Indonesia. Asia Jakarta, next. Passwordnya silahkan dibuat lagi. Passwordnya boleh sama, boleh beda dengan PVE yang lain ya. Emailnya boleh disamakan, nggak apa-apa. Next. Nah, di sini dilihat ya, di yang dulu saya namanya pve1.bsi.ac.id. Nah, di sini saya samain namanya, berarti PVE 3 ya. Nanti mungkin teman-teman install dulu PVE 2-nya ya. Ini saya sudah install tadi dan ini yang ketiga ya. Nah, di sini IP-nya sudah sama ya, 192.168.43. Belakangnya beda 251 ya, nggak apa-apa. Ya, kalau yang pertama kan 172 ya. Nah, ini yang ketiganya 251. Tadi yang kedua itu 221 ya. Jadi belakangnya bedain nggak apa-apa ya. Gateway-nya sama semua ya. Seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu lagi mengubah gateway, jadi nanti bisa terkoneksi dengan SSH. Ya, jadi harus paham dulu untuk pembuatan skema jaringan ya. Nah, ini salah satunya IP address-nya harus paham dulu. Next, kalau sudah seperti ini tinggal diinstal. Ya. Prosesnya hampir sama seperti install PVE 1 ya. Kita tunggu sampai dengan proses ekstraksinya selesai. Ya, kita masih menunggu untuk prosesnya. Ya. Kalau kita lihat di modul ya, nanti kita akan coba membuat sebuah jaringan terlebih dahulu yang dari setiap VM tersebut bisa terkoneksi. Ya, caranya nanti kita akan masukkan IP-IP yang akan terhubung tersebut ke dalam file host ya di sini. Nanti kita akan akses menggunakan SSH. Oke. Lalu kita akan membuat cluster sehingga ketiga server itu bisa masuk ke dalam satu cluster. Ya, jadi setiap PVE-nya nanti di-add ke dalam satu cluster. Nanti ketika kita mengaksesnya menggunakan browser, nanti sudah muncul seperti ini. Ada PVE 1, PVE 2, PVE 3. Karena mereka sudah masuk ke dalam satu cluster. Ya, nanti itu yang akan kita pelajari ya. Kita sedikit-sedikit dulu untuk memahaminya ya. Karena pasti nanti kalian akan menghadapi problem yang terkait laptop kalian. Biasanya ketika menjalankan 2 VM akan berat atau akan lemot ya. Jadi
kadang ada yang ngehang dan seterusnya. Nah, ini sudah selesai. Ini booting ulang atau restart. Nah, oke. Nah, di sini untuk membuat mereka bisa terhubung, kita login dulu ya di PVE 3. Sama ya, loginnya root, lalu passwordnya password yang kalian buat sendiri ya, jangan tanya saya. Nah, ini sudah login. Lalu saya akan buka lagi VM. Kalian bisa dijalankan lagi aplikasi VM-nya. Lalu kalian jalankan yang PVE 1. Oke. Nah, seperti ini. Lalu dibuka lagi VM-nya. Jalankan lagi yang PVE 2 ya. Jadi saya sudah punya 3. Nah, seperti ini. Oke. Oke, di PVE 1 saya login root password 123. Oke. Lalu di PVE 2-nya kita login lagi root. Nah, ini sudah login semua ketiga VM-nya ya. Ini saya kecilkan ya. Nah, yang pertama kita coba untuk setting IP-nya terlebih dahulu di namanya file host ya. Nah, di sini dengan text editor nano ya. PVE 1 dulu ya. Oke, kita ke PVE 1 dulu. Caranya nano ya. Nano itu menggunakan text editor nano ya di Linux. Kalian juga harus paham. /etc folder /host ya, ada S-nya belakang. Nah, seperti ini akan muncul text editor. Ya, ini saya besarin dulu ya. Nah, di sini ada text editor. Lalu di kebawahin ya, atau bisa di enter juga bisa seperti ini. Kita masukkan PVE-nya 192.168.43.221. Nah, ini harus diingat untuk IP-nya atau bisa dicek lagi nanti. pve2.bsi.ac.id. Aliasnya di sini PVE2. Lalu satu lagi 192.168.43. Berapa nih PVE 3-nya? Ini bisa dilihat di sini 251. pve3.bsi.ac.id aliasnya PVE3. Nah, jadi sudah menambahkan IP-IP dari masing-masing servernya ke dalam file host. Lalu untuk save-nya caranya Ctrl X ya. Ctrl X. Nah, nanti di sini ada save modified buffer. Ketik yes ya, Y. Nah, lalu file name to write-nya etc host lalu enter. Nah, di sini dia sudah keluar dan sudah tersimpan ya. Kalau kita mau cek bisa pakai cat bisa ya. cat/etc/host. Nah, ini sudah tersimpan untuk IP-IP-nya. Lalu lakukan hal tersebut di PVE 2 ya. PVE 2 kita lakukan hal yang sama. Pakai nano /etc/host. Oh, maaf, ini kayaknya salah. Sebentar. Nih, saya besarin ya. Nano coba
/etc/host ya. Host s. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi ada salah pengetikan. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi menambahkan, berarti kita tambahinnya di sini PVE1 ya, karena kan ini PVE2. 192.168.43. PVE1-nya itu saya 172 ya belakangnya. Kalau saya lihat di YouTube saya 172 nih. Namanya pve1.bsi.ac.id aliasnya pve1. Lalu pve3-nya 192.168.43.2 berapa nih? 251 ya. pve3 251. Hostname-nya pve3.bsi.ac.id aliasnya pve3 ya. Seperti ini. Diperhatikan lagi cara penulisan IP-nya. Lalu Ctrl X untuk save, tekan Y, tekan enter, save ya. Kita cek /etc/host. Nah, ini sudah masuk ya IP-nya. Satu lagi melakukan hal yang sama di PVE3. Kita besarin dulu. nano/etc/host. Lakukan hal yang sama ya, berarti kita tambahin PVE2 dan 1 ya, 192.168.43.172 pve1.bsi.ac.id pve1 aliasnya ya. Lalu 192.168.43.221 pve2.bsi.ac.id. Nama aliasnya pve2 ya. Jadi dalam satu host ini harus semua yang akan kita gunakan ada IP-nya di sini ya. Jadi pve1, 2, 3 urutannya boleh bebas ya. Lalu kita save, Ctrl X, tekan Y, enter. Kita cek /etc/host. Oke, sudah masuk ya. Ya, jadi semuanya sudah masuk. Lalu kita coba di sini untuk mencoba apakah bisa koneksi dan remote dari Proxmox 1 ke Proxmox 2. Ketik perintah SSH lalu nama alias dari hostname-nya tadi ya, PVE1, PVE2 dan seterusnya. Coba kita cek ya. Berarti kita ceknya dari PVE1 ya. Coba kita cek SSH spasi PVE2 ya. Karena kan kita dari PVE1 ya. Nah, di sini langsung muncul masukin password, masuknya password yang di PVE2 ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada muncul dulu pesan apakah terkoneksi atau tidak, nanti tekan Y dulu, yes, enter, baru nanti masukin password. Ini karena saya tadi sudah coba koneksi ya. Password di PVE2 masukin, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul last login ya, artinya kita sudah login di PVE2 nih, lihat root at PVE2 ya. Kalau di atas kan root at PVE1. Artinya kita sudah masuk atau terkoneksi dengan root dari PVE2 ya. Jadi sudah masuk ya, sudah bisa connect ya dari PVE1 ke PVE2, sudah bisa connect dengan software remote-nya tadi apa? SSH ya. Kalau mau keluar gimana, Pak? Kalau mau keluar kita bisa exit ya. Exit. Nah, nanti dia logout connection to PVE2 close. Nah, balik lagi ke root at PVE1 ya. Kalau mau coba dari mungkin tadi PVE2 ya, kita coba SSH PVE3 ya. Nah, teman-teman kalau baru pertama akan muncul seperti ini, the authenticity of host ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketiknya yes ya. Yes. Enter. Nah, baru masukin password ya. Tadi
nggak muncul. Kenapa? Karena saya sudah yes di awal. Sebelum di video ini saya sudah menggunakan SSH-nya, jadi tidak muncul seperti ini. Tapi kalau yang ke PVE 3 tadi baru install, jadi pas dicoba muncul ya seperti ini. Masukin password PVE 3-nya. Nah, di sini sudah muncul root at PVE 3 ya. Jadi ketiga PVE ini sudah terkoneksi ya. Nah, teman-teman bisa mencobanya di PVE yang lain. Kita exit, coba. Kita coba di PVE 3 ya, ini yang baru install nih. Coba kita SSH PVE 1. Nah, sama ya, karena baru terkoneksi, kalian ketik yes. Lalu masukkan password PVE 1. Nah, sudah terkoneksi ya. Lakukan hal yang sama sehingga semua PVE-nya bisa berkoneksi. Kalau dari PVE 2 misalkan SSH PVE 3 misalkan ini. Klik yes. 1 2 3. Nah, ini sudah terhubung root at PVE 3. Oke, lakukan hal yang sama sehingga semuanya terkoneksi. Jadi seperti itu untuk menggunakan SSH. Selanjutnya kita akan masuk ya. Ini pastikan semuanya sudah terkoneksi dulu ya teman-teman. Kalau masih berarti ada kesalahan di IP-nya. Gateway-nya harus sama ya. Jadi kalian harus paham dulu untuk cara membuat jaringannya ya sebelum masuk ke sini. Di sini kita akan cek ya, berarti kita masuk kita close dulu ya. Tadi yang SSH-nya. Kita close di PVE 3. Exit ya, pakai perintah exit. Kita masuk di PVE 1 ya. Nah, di PVE 1 ini kita akan coba cek apakah sudah ada cluster atau belum di PVE 1. PVE 1 ya ini ya. PVE CM status. Nah, berarti kalau dia error itu dia belum ada cluster ya, belum ada cluster. Nah, di sini untuk membuat klasternya, kalau ini kan pakai mode command line ya atau konsol ya. Nanti sebenarnya bisa bikin klaster itu dengan web browsernya ya, yang Proxmox itu. Nah, kita coba pakai yang konsol dulu ya, pvcm create nama klasternya ya. Kalau di sini namanya CVS ya. Nah, kalian boleh bedain. Caranya untuk membuat klaster adalah pvcm create nama klasternya ya. Saya buat klasternya klaster 1 gitu aja lah ya. Biar gampang, klaster 1 ya. Ya, saya ulangi ya untuk pembuatan klaster. Di sini kita coba dulu buat klaster ya nih. pvcm create nama klasternya saya buat klaster 1. Oke, lalu kita coba cek pvcm status. Nah, di sini sudah terbentuk klaster 1. Lalu untuk menambahkan PVE 2 dan 3 ke klaster 1 ini, kita coba akses pakai SSH PVE 2. Passwordnya 123. Nah, lalu di sini tinggal pvcm add PVE 1 ya. Jadi ini kita masukkan password. Nah, di sini tinggal masukkan yes. Nah, kita tunggu sampai ke prosesnya selesai. Oke, setelah successful added node PVE 2 to cluster, kita coba pvcm status. Nah, di sini sudah ada node ID-nya sudah jadi 2 ya. Oke.
Lalu kita coba PVE 3 ya. Nah, ini violet ya. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau mengalami seperti ini, perhatikan dulu kalian SSH-nya di mana ya. Nah, kita keluar dulu dari SSH 2. Kita masuk ke SSH PVE 3. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita add ya, PVE GM add PVE 1 ya, supaya dia PVE 3 ini masuk ke PVE 1-nya. 1, 2, 3. Oke, yes. Lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Ya. Nah, ini sudah selesai PVE GM status cek ya. Nah, di sini nodenya sudah masuk semua 3. Bisa dilihat di sini node ID-nya sudah, IP-nya sudah masuk semua. Kita exit ke PVE 1 lagi ya. Nah, sampai dengan ini kita sudah membuat cluster. Kita bisa cek lagi di PVE 1-nya. PVE GM status. Nah, ini sudah ada 3 server ya, atau PVE dalam satu cluster, namanya cluster 1. Jadi teman-teman nanti untuk pembuatan clusternya bisa seperti ini ya. Jadi diperhatikan tadi untuk meng-add-nya harus menggunakan SSH dulu, lalu bisa meng-add-nya. Setelah itu kita bisa masuk ke webnya dengan mengakses alamat IP-nya ya, yaitu PVE 1-nya. Uh, 192.168.43.172 lalu .2.8006. HTTP PVE 1 ya, benar nggak sih IP-nya? 192.168.43.172. Ya, ini masuk root, login. Oke, nah di sini sudah terlihat ya, di data centernya kita sudah punya 3 server yang terkoneksi ya. Jadi ini sudah masuk dalam satu cluster, namanya cluster 1 ya. Nah, untuk materi hari ini kita masih seperti ini dulu ya, nanti kita lanjutkan untuk pembagian storage dan menginstal OS di dalam masing-masing PVE-nya ya. Jadi tadi diperhatikan untuk cara mengakses SSH-nya ya, terus membuat cluster, dan sampai nanti kita mengakses di web browser-nya seperti ini hasilnya. Baik, itu saja untuk materi pertemuan 4. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.